Jangan sampai kita mengatakan, wah kita nggak mungkin menang karena kita tidak punya uang. Jihad yang kita lakukan ya tetap harus kita kobarkan, namun kita harus sadari betul bahwa negara Islam atau umat Islam dalam konstelasi negara itu lemah. Bung Karno ini dalam konteks ini dahsyat. Selain beliau kemudian menyepakati untuk Piagam Jakarta itu dijadikan si pembukaan Undang-Undang Dasar, dan kemudian kami MPR pada periode reformasi menyatakan pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Karenanya kalau ada yang kemudian menafsirkan bahwa urusan Palestina itu bukan urusan Indonesia, ya berarti belajar sejarahnya belum jauh. Berjumpa kembali dalam program kita. Ini malam yang kedua. Namanya Kingmaker. Ini tim panitian yang buat kita duduk aja di sini. Sebetulnya ini kaji-kaji malam Jumat biasanya, tapi kita kombinasi pada malam hari ini dan malam sebelumnya setiap malam Jumat ya. Majelis Tazkiyatun Nafas ini agar lebih aplikatif lagi. Dan telah hadir bersama kita dua tokoh. Sebetulnya Kingmaker juga ini beliau, cuma nggak kelihatan. Ya, penentu-penentu baik di negara, beliau sama-sama sebagai wakil ketua MPR RI, sekaligus juga di partainya juga Kingmaker juga, dua tokoh kita ini. Nah, saya mulai dari, dan dua-duanya kiai sebetulnya. Kita beruntung punya dua partai Islam yang memang sama-sama berbasis melahirkan kader sendiri, ya, melahirkan kadernya sendiri. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kedua tokoh sentral dari kedua partai ini sekaligus juga mewakili di ormas masing-masing. Kalau Pak Hidayat Nur Wahid selain di Muhammadiyah juga Badan Wakaf, ketua Badan Wakaf sekarang di Gontor, yang nanti akan ada jalan sehat juga pada tanggal 22 Oktober pada hari santri nanti itu menuju 100 tahun Gontor. Jadi Gontor ini sebetulnya kelihatan kecil karena dilihat sebagai pesantren, padahal jaringan pesantren alumninya sampai cucu-cucunya itu udah ratusan. Dan saya masih ingat nomor stambuk saya, Ustadz Hidayat juga masih ingat kali ya, saya nomor 14.171. Jadi saya santri yang ke-14.000. Jadi kita punya masing-masing ingat nomor, istilah nomor stambuk. Kalau Pak Hidayat nomor stambuknya berapa? 4.800-an ya. Ya. Ini senior. Oh ini. Sangat senior sekali. Iya. Dan sama-sama dengan NU, cuma beda bulan lahirnya. NU lebih cepat ya. Kalau Gontor lahirnya bulan Oktober, NU bulan saya lupa Januari ya, Januari kan, Januari. Jadi sama-sama 1926. Nah, Kiai Jazilul Fawaid ini juga, ini masih ketua alumni PTIQ kampusnya Ustadz Deden. Jadi ini Kiai juga ini sebetulnya ini. Jadi Ahlul Quran. Kalau Dr. Hidayat Nur Wahid jangan diragukan soal akidahnya. Karena jurusan Usuluddin di Madinah dan Mumtaz, cum laude. Jadi kalau ada yang meragukan akidahnya Dr. Hidayat, yang meragukan itu perlu dipertanyakan. Dan bersyukur pada malam hari ini, bersama saya ada dua narasumber yang luar biasa, dan kita akan mendapatkan banyak pencerahan. Boleh nanti bertanya tentang pendaftaran Amin pada hari ini. Nah, karena di balik peristiwa itu semua juga dua orang ini berkompeten untuk membicarakan, karena ada pelakunya juga di sini sebetulnya. Proses perjodohannya, gimana tikungan itu bisa terjadi. Tapi yang paling penting sebetulnya Allah lah. Kalau saya kira ya Allah yang persatukan ini semua, dan saya selalu melihat dari kacamata dakwah saja. Semua kelompok-kelompok terutama musuh Islam nggak pernah menyangka kalau ini kemudian bisa
dalam satu wadah ya. Dan mudah-mudahan berjuang bersama seperti hari ini juga kita lihat. Jadi nanti boleh kita tanya. Saya langsung saja dulu ke Jazilul ya, untuk perkenalan dulu ya. Dan ini sebetulnya dekat sama Ustadz Deden. Ustadz Deden tolong rekomendasikan dulu siapa beliau. Ceritain dulu dikit. Ceritanya begini. Tadi Asar ngirim WA ke saya. Kang, dijadwalin besok aja saya. Saya telepon. Kenapa? Saya kurang enak badan. Pasti capek ya. Ternyata memang suaranya juga habis pas saya telepon itu. Begini soalnya, umat itu sedang menunggu PKS dan PKB duduk di satu mimbar. Kalau begitu, udah saya siap. Nah, gitu. Itu tadi, ini kisah yang tadi setelah pendaftaran itu. Dan Dr. Hidayat dari puncak loh, dari bukit turun ke sini. Masya Allah. Harusnya jam 7 turun dari sana, tapi tadi habis asar jelang maghrib WA saya juga. Malah bisa datang lebih cepat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada dua narasumber pertanyaannya sama sebetulnya. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian melihat peristiwa Palestina ini dan juga dari sudut pandang konstituen masing-masing atau latar belakang ormas masing-masing dalam melihat peristiwa sekarang ini. Silakan Ustaz Jazilul Fawaid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak atau Gus UBN. Ya kan? Gus Ustadz Bahtiar Nasir. Iya. Sama sahabat saya Pak Idan Nur Wahid, Kang Dadan. Jadi gini, judulnya itu tadi Gaza membara. Iya. Hatiku terbakar di sana. Masya Allah. Maksud saya begini, Gaza ini bukan soal agama saja. Gaza ini soal kemanusiaan. Jadi sayangnya mungkin di depan saya ini nggak pernah ke Gaza. Gaza itu semacam penjara besar. Sebenarnya yang Gaza itu bagian dari Palestina. Nah di Palestina itu ada negara yang namanya Israel. Indonesia sampai hari ini tidak mengakui. Karena apa? Karena di konstitusi jelas bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Nah ini kategorinya di situ itu Israel. Makanya tidak akan pernah. Nah masalahnya hari ini di depan mata kita, memang akhirnya Palestina tidak bisa dilepas dari Islam, umat Islam. Tapi masalahnya umat Islam di negara-negara lain seperti saya hanya bisa ngomong, hati saya terbakar di Gaza. Apa yang dilakukan oleh negara-negara Islam? Jadi sebenarnya Gaza itu menunjukkan posisi Islam di konstelasi politik dunia itu lemah, itu aja. Islam itu lemah di semua sisi. Nah kalau sudah bicara pada soal perang, akhirnya kan terjadi perang nih. Nah itu baru kita lihat canggih-canggihan senjata. Ya. Nah masalahnya umat Islam atau negara Islam mana yang punya senjata yang kuat? Ya. Nah Gus UBN ini senjatanya ad-du'a silahul mu'min. Kan selalu di situ tuh. Ya. Hari ini tatanan global memang membutuhkan doa, spiritualitas iya, tetapi faktanya, ini kritik buat saya yang muslim juga, jihad yang kita lakukan ya tetap harus kita kobarkan, namun kita harus sadari betul bahwa negara Islam
atau umat Islam dalam konstelasi negara itu lemah. Nah, saya mau kaitkan dengan Indonesia. Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar di jagat raya ini. Mestinya kita bisa membantu. Dan ormas terbesarnya NU. Ya kan? Iya, ormas terbesar dunia mungkin. Karena memang kita harus cek. Termasuk juga kita harus cek juga, saya sebagai partai PKB. Bisa jadi PKB itu partai berbasis Islam terbesar juga di dunia. Malah katanya di akhirat juga, Gus. Karena keanggotaan NU itu kan nggak pernah dicabut. Kalau meninggal tetap jadi anggota. Iya, itu. Nah di situ memang kelebihannya NU. Dihaul tiap tahun. Nah gitu. Ternyata Nah, nggak perlu saya Ustaz. Pak Kiai juga udah jawab. nah yang sekarang kita zoom lebih kecil lagi. Kita sebelum bicara Gaza yang jauh di sana, Iya. kita bicara yang terdekat di sini. Iya. Posisi umat Islam di negara yang kita cintai ini, yang diwariskan dari darah, air mata para kiai, para ulama, Iya. yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana? Nah, saya karena ibu ini kan bicara ormas, kita bicara pada sisi politik. Karena saya meskipun di NU, saya ada di politik. Bapak Ibu hitung suara umat Islam di politik itu cuma 35%. Kecil. Itu yang diperebutkan. Bukan diperebutkan, hasilnya itu. Hasilnya cuma segitu. Itu pun masih dikotak-kotakkan. Ini yang menurut saya kita harus kembali pada ukhuwah. Jadi ukhuwah kita bukan hanya ukhuwah Islam yang menyangkut Gaza, tapi ukhuwah Asia penting juga di Indonesia ini. Alhamdulillah. Allah Akbar. Iya kan? Allah Akbar. Kalau ya, untungnya saja tidak sama antara kita, umat Islam di Palestina dan umat Islam di Indonesia. Di Palestina sampai detik ini itu ada dua kubu besar yang mengambil jalur perjuangan yang berbeda. Satu lewat yang disebut perang, itu diwakili oleh Hamas. Satu disebut Fatah, itu diwakili oleh Yasser Arafat. Dia berjuang lewat diplomasi, ini berjuang lewat jihad, perang. Nah, untung nggak ada di Indonesia, karena di Indonesia bukan negara perang. Jihad kita ada di politik kebangsaan. Jihad kita pemberdayaan ekonomi umat. Jihad kita, anak-anak kita bisa sekolah seperti layaknya mereka. Yang maksud saya mereka itu yang kaya. Nah ini menurut saya penting. Dan itu harus kita mulai bahwa Gaza ini adalah bagian dari pelajaran sekaligus uji nyali kita. Yang jelas sampai hari ini kondisi Gaza luar biasa. Apa namanya? Ya di luar batas-batas kemanusiaan. Kita masih bisa pengajian nikmat di sini. Di sana listrik nggak ada, minum nggak ada, dikepung. Kita harus berbuat apa? Mengirim sumbangan ke sana, ya kan? Mudah-mudahan bisa nyampe kalau tidak diblokade. Nah ini urusan-urusan yang kaitannya kemanusiaan, memang akhirnya untuk menyelesaikan Gaza itu butuh kekuatan. Siapa yang bisa menyelesaikan dengan kekuatan? Nggak ada masih. Kalau kita sebut sebagai negara berbasis Islam, negara Dunia Arab tetangganya gimana, Gus? Arab punya masalahnya sendiri. Yang mungkin bisa jadi Gaza-Gaza kecil di dalam itu. Ya. Di Yaman,
di Libya, di Irak, di negara-negara Arab. Jadi maksud saya begini, bagaimana mau menolong Gaza kalau soal PR-nya sendiri negaranya masing-masing nggak kelar. Oleh sebab itu saya mengajak ini, mumpung ketemu Gus UBN nih, kita buktikan bahwa Islam di Indonesia selain mayoritas di dalam jumlah, kita juga mayoritas dan unggul di dalam kualitas dan mutu. Amin. Ya kan itu, sehingga kita apa? Bisa membantu Gaza, bisa membantu Libya, bisa membantu apa sekarang yang Sudan. Anak-anak kita yang kuliah di sana terlantar, dipulangkan semua. Iya. Akibat konflik perang. Jadi pertanyaannya, apakah konflik itu semata-mata konflik karena orang sana tidak akur? Nah, ini masuk pada level dunia, ini ada skenario. Dan alhamdulillah di Indonesia ini menurut saya, dan ini harus kita jaga bersama-sama, jangan ada perang di Indonesia. Bisa terjadi perang? Bisa. Kalau kita terus-teruskan gontok-gontokan. Kalau umat Islam marah itu bisa jadi perang di Indonesia. Oleh sebab itu ini yang harus kita jaga Pak Gus UBN. Jadi Gaza yang membara itu, hati kita terbakar di sana, kita tahu, semua dunia tahu, tapi tidak berdaya. Apalagi kalau kita nyebut PBB. Nggak ada itu. Perlakuan kepada Israel pasti berat sebelah. Pasti tidak adil. Padahal kita itu kan disuruh berbuat adil. Ya kalau kita yang di bawah mau berbuat adil, kayak apa paling bisa mendoakan? Atau Ustaz UBN mau ngirim pasukan ke sana? Nggak bisa masuk. Nah kan? Jangankan pasukan. Mungkin saja ngirim anggur ke sana juga nggak nyampe. Nah ini problem. Tapi saya sekali lagi saya mengajak di AKL ini, di Kingmaker ini, kalau kita mau menjadikan Indonesia berdaya di dunia, bermartabat di mata negara-negara Muslim, bisa membantu saudara kita Muslim, ya kita harus cari pemimpin yang kuat. Iya kan? Ini dari tadi nggak ada yang komen. Mau bilang amin aja yang keras nggak masalah, Bu. Soalnya saya tadi datang KPU itu, di situ jajar itu begitu didoakan tuh aminnya kecil banget. Dikira kalau PNS nggak boleh amin, boleh. Di masjid nggak ada larangan untuk amin. Jadi sekarang agak malu-malu karena amin ada bias politiknya gitu kan. Iya. Namun saya ini kan sama beliau juga ya, kita bareng-bareng. Kita tunjukkan bahwa Indonesia negara besar. Kita tunjukkan kebesaran Indonesia bisa membantu negara lain. Itu penting. Fungsi diplomasi mestinya yang mimpin itu Indonesia. Saya itu sampai hari ini saya ingin markas OKI ada di Indonesia. Di Indonesia mestinya, apalagi yang ISA itu apa? Liga Muslim ada di Arab Saudi. Saya tanya, lembaga internasional yang ada di Indonesia itu apa? Mestinya kita yang buat. Pak Karno dulu bisa buat kok. Kenapa nggak buat solidarity yang di sini? Cakep itu kalau Indonesia bisa. Iya, kita inilah yang menjadi pusat. Iya. Indonesia menjadi pusat. Bisa tidak? Bisa. Kalau pemimpinnya punya visi itu. Nah, itu nanti di segmen kedua ya. Gitu Pak. Jadi nanti segmen kedua kita bicara. Segmen kedua, jangan masuk dulu. Ada segmen berikutnya ya. Baik. Nah sekarang kita ke Pak Hidayat nih. Bagaimana nih Pak Hidayat melihat peristiwa ini dan mewakili konstituennya ya. Secara politik tentunya. Kita bicara ini bukan bicara kemanusiaan malam hari ini ya. Kita tidak bicara soal rumah sakit yang dibom. Kita bicara
sudut pandang konstituen politik melihat Gaza hari ini dan kaitannya dengan Indonesia. Tafadhol Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun di Kingmaker saya kira tetap harus selawatnya. Harus salawat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Tadi Gus Jazil luar biasa, sebagaimana biasa, memang begitulah beliau pemimpin di MPR ya begini, luar biasa gitu. Jadi kami sangat beruntung di MPR mempunyai sahabat seperti beliau dalam kepemimpinan sehingga dinamikanya selalu terjaga dan selalu ya ada cairnya, ada seriusnya gitu ya. Dan termasuk kembali pada asalah, siapa diri kita yang adalah umat Islam terbesar di dunia memang. Dan tadi kalau kayak kaidah tadi di akhirat juga. Di akhirat juga. Saya baru tahu itu Dokter, baru malam ini saya tahu kalau MBTN itu sampai ke akhirat ya. Kan memang nggak pernah dicabut kan? Nggak pernah dicabut. Makanya dihaul terus ya tiap tahun ya. Ada haulan. Diperbarui. Oh ya tadi menyebut tentang nomor stambuk gitu. Saya ingat setelah saya cek ternyata kurang 4.000 tadi Pak. Jadi saya ternyata nomor 8.664. Sempat kaget itu tua banget kalau itu. Itu mendekati Abu Sitin. Jadi saya pernah jadi muridnya Prof. Din Samsudin. Jadi beliau tahun 73, saya 73 masuk. Jadi ya itulah Pak Din, saya, kemudian nanti ada Pak Bahtiar dan seterusnya. Jadi terima kasih untuk forum silaturahim malam ini, benar menjadi silatul ilmi, jadi silatul amali, dan apalagi temanya luar biasa tentang Gaza yang membara dari sudut bagaimana konstituen melihat hal ini. Pertama, kalau saya sering ditanya oleh media barat gitu, kenapa sih Anda orang Indonesia mikir Gaza, mikir Palestina gitu? Anda di mana, Gaza di mana? Tadi disampaikan juga oleh Gus Jazil. Saya bilang mungkin takdir Allah memang begitu bagi kita bangsa Indonesia ini. Karena dulu ketika awal sekali Islam masuk ke Indonesia itu, diantaranya disalahkan oleh salah satu daripada wali yang 9, Sunan Ja'far Shadiq. Itu beliau kemudian bergelar Sunan Kudus. Karena beliau menciptakan satu kawasan yang kemudian diberi nama Kudus. Dan beliau membuat masjid di sana, namanya Masjid Al-Aqsa. Sudah pada pernah ke sana? Sudah sholat ke sana. Jadi sebelum sampai ke Al-Qudus yang beneran, datanglah ke Al-Qudus yang di Kudus di Jawa Tengah. Sekarang kita sering menyebut sebagai sister city, sister province. Nah rupanya dulu salah satu daripada wali yang 9 itu sudah menjadikan sister city antara Quds di Yerusalem, Quds di Palestina di sana yang disebut Yerusalem itu dengan yang ada di Indonesia. Di dunia hanya ada 2 kota namanya Kudus. Satu yang ada di Palestina dan satu yang ada di Indonesia. Bahkan mengidentikan namanya lagi ya Sultan. Ya itu dia. Ya Sunan Kudus. Ya Sunan itu kan, ini kalau sejarah. Sunan itu dari susuhunan. Susuhunan itu artinya penguasa. Wali itu bukan hanya wali dalam artian wali min aulia, tapi wali min al-ulad. Jadi penguasa. Jadi beliau sebagai seorang dai penguasa di kawasan itu nyebut kawasannya sebagai Kudus. Kudus itu adalah. Jadi kalau di Al-Quds di sana ada Saint Moria, di sini ada juga Bukit Muria. Ya. Sampai setingkat itu juga. Sedetail itu ya. Dan masjidnya beliau namanya Masjid Al-Aqsa memang. Iya. Ya, tapi kalau mau nyalon presiden nggak boleh ziarah ke makam Sunan Kudus. Kenapa? Ada ceritanya sendiri gitu ya. itu nanti sesi ketiga gitu. Tiga nanti kita masuk ya. Terus nomor 2 saya bilang dulu ketika Amerika menganeksasi Kuwait, itu salah satu di antara dihancurkan adalah Baghdad. Dan waktu itu para ulama kita di NU luar biasa membela Baghdad. Kenapa Baghdad dibela? Karena di Baghdad ada kuburan daripada Sayyid Ta'ifah Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi ada keterkaitan luar biasa dari umat Islam Indonesia terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Timur Tengah sana. Terus kenapa kita bela Gaza? Karena dari Gaza lah lahir Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
inilah imam kita semuanya, Gus ya. Imam kita semuanya yang bila kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi kita bela, kenapa? Kalau Baghdad kita bela karena di sana ada Al-Junaid Al-Baghdadi, kenapa Gaza tidak kita bela? Di sana ada Imam Asy-Syafi'i. Nah, itulah yang sering saya jawabkan kepada para wartawan asing gitu ya, bahwa mungkin takdirnya umat Indonesia itu kayak begitu, sekalipun selemah apapun ternyata dulu tuh para ulama kita sudah sedemikian rupa memposisikan kita demikian. Nah, memang kita bertemu dengan kondisi di mana secara geografis kita jauh dari Palestina, dari Gaza. Secara, apalagi secara kebahasaan gitu ya. Banyak menanyakan Anda nanti kalau ke sana malah Anda nyusahin orang gitu. Disuruh bergerak malah diam, disuruh ini nggak paham malah nyusahin. Jadi kita memang umat Islam di Indonesia ini yang adalah konstituen kita semuanya, ada umat yang dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu juga bertemu dengan satu kondisi di mana dari dulu namanya jaringan ulama itu memang sudah sangat kuatnya. Sehingga Prof. Azumardi Azra itu kan membuat disertasi tentang jaringan ulama Islam Nusantara, jaringan ulama Nusantara abad ke-17. Dan itu luar biasa. Sehingga dengan demikian ketika sekarang terjadi kondisi di Gaza yang berkelanjutan semacam itu, lagi-lagi sesungguhnya salah satu yang dulu paling pertama mengingatkan hal ini adalah justru Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dalam buletin suara NU itu tahun 1938 itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah memfatwakan keharusan membela bangsa Palestina agar tidak dijajah oleh Israel. Tahun 38. Berarti 10 tahun sebelum Israel diproklamasikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena beliau adalah seorang ulama, beliau memfatwakan membela minimal dengan doa tadi, doa silahul mu'min tadi. Jadi kalau Ustaz UBN pakai itu berarti ikut si Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, ini masih udah lama ya. Nah, terus yang kalau Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Wahab. Ini belakangan sering orang nyebut Wahabi jangan karena mengikuti Mbah Wahab Hasbullah. Ya. Wahabi yang itu ya, betul. Iya, Mbah Wahab Hasbullah itu yang penggubah Jalal Watan gitu. Beliaulah yang memfatwakan keharusan membela Palestina supaya tidak dijajah oleh Israel dengan duit, dengan dana. Karena beliau seorang kaya, seorang kaya raya. Dia seorang ulama yang kaya. Sehingga beliau memfatwakan kewajiban mengirim dana. Jadi sekali lagi kalau Ustaz Bahtiar Nasir mengirim dana juga mengikuti anjuran Mbah Wahab, ya Haji Wahab Hasbullah. Dua-duanya NU. Dan Wahabi berarti saya ya. Wahabi pengikut si Wahab Hasbullah. Jadi itulah kita, bangunan realita kekinian kita itu sesungguhnya sebagiannya adalah memang terbangun atas realita yang sangat lama, tapi juga realita yang sangat dekat. Termasuk ketika kemudian dari situ muncullah pembukaan Undang-Undang Dasar. Orang bertanya ya, kira-kira siapa yang mengusulkan alinea pertama di pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Nah, kita akan bertemu bahwa di antara anggota Panitia 9 itu ada yang namanya Kiai Haji Abdul Qahar Mutakhir. Siapa Abdul Qahar Mutakhir? Beliau alumni dari Mesir. Ketika tahun 30-an beliau kuliah di Mesir. Jadi kondisi di mana kemudian yang tadi ditangkap oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang gerakan di sana untuk kemudian akan menjajah Israel, itu pasti tertangkap oleh Kiai Haji Qahar Mutakhir ini. Beliaulah yang juga kemudian menulis tentang perjuangan Indonesia sehingga kemudian negara-negara Arab lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan di Indonesia. Karena mereka tahu tentang perjuangan Indonesia dari tulisan-tulisan Kiai Haji Qahar Mutakhir. Waktu itu belum Kiai Haji, masih Qahar Mutakhir karena masih mahasiswa. Nah, Kiai Haji Qahar Mutakhir ini adalah anggota Panitia 9 yang kemudian menciptakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Termasuk Pancasila, ada Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan sangat berbeda dengan Pancasila dipidatokan Bung Karno tanggal 1 Juni. Saya mengatakan kembali ke ini tadi,
beliau yang menghayati masalah ini, inilah agaknya yang mengusulkan tentang prinsip tentang menolak segala bentuk penjajahan itu dan mendukung segala bentuk upaya kemerdekaan. Nah, ini yang kemudian berlanjut sampai sekarang ini sesungguhnya. Dan itu dimulai salah satu di antara, kalau tadi berkaitan dengan masalah pemimpin yang kuat, memang tampillah Bung Karno. Bung Karno ini dalam konteks ini dahsyat. Selain beliau kemudian menyepakati untuk Piagam Jakarta itu dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan kemudian kami MPR pada periode reformasi dinyatakan pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Karenanya kalau ada yang kemudian menafsirkan bahwa urusan Palestina itu bukan urusan Indonesia, ya berarti belajar sejarahnya belum jauh, pikniknya belum jauh gitu. Karena Bung Karno lah yang memberikan tafsir amali, tafsir yang operasional tentang bagaimana memahami sikap Indonesia yang dirujukan pada konstitusi bukan Undang-Undang Dasar. Tahun 50 itu Israel mengirimkan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menerima? Ditolak. Bung Karno menolak pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena kalau Indonesia menerima pengakuan Israel, maka resiprokalnya, timbal baliknya Indonesia harus mengakui kemerdekaan Israel. Bung Karno tidak mau. Tahun 55, Bung Karno menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Itu Israel kan adanya di Asia, di benua Asia. Harusnya terundang. Dan Israel minta diundang. Bung Karno mengabulkan? Tidak. Bung Karno tidak mengabulkan mengundang Israel, yang diundang adalah justru Mufti Yerusalem, Mufti Al-Quds, As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini, padahal negara Palestina belum ada. Tapi itu yang justru diundang, itu tahun 55. Tahun 58, dalam rangka World Cup di Swedia, Indonesia sebenarnya akan masuk ke babak final. Nah, ini harus menyelesaikan babak penyisihan untuk utusan dari Asia. Indonesia mewakili Asia Timur harus melawan wakil Asia Barat Israel. Bung Karno lebih memilih tidak mengirimkan PSSI bertanding dengan Israel, sebab kalau bertanding sama saja mengakui Israel. Pada waktu itu, tanah Palestina yang dijajah oleh Israel itu belum sampai 50%-nya. Itu pun Bung Karno tidak mau. Tahun 62, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games. Mestinya Israel diundang, tapi Bung Karno tidak mengundang. Lebih rel dan kemudian diembargo, lebih memilih diembargo ketimbang mengundang Israel. Dan waktu itu Bung Karno mengatakan bahwa selama kemerdekaan tidak diberikan pada bangsa Palestina, maka selama itu Israel adalah penjajah, dan selama itu Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Tuh, Bung Karno. Tahun 64. Tahun 64 itu diselenggarakan Olimpiade di Jepang. Israel datang. Indonesia boykot. Tidak mau mengirimkan atletnya karena Israel penjajah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa suatu ketika saya ada dalam satu forum dan ditanya oleh dengan para tokoh-tokoh gitu ya, Pak Hidayat, kenapa sih kita nggak buka hubungan aja dengan Israel? Itu negara-negara udah pada bikin. Saya bilang, Bapak yang saya hormati, kita kan di Indonesia, presiden kita kan Bung Karno, bukan yang ada di Arab sana. Dan Bung Karno lah yang mengajarkan kepada kita konsisten dengan konstitusi. Nah, sehingga dan apalagi kita di MPR sudah kita patenkan bahwa yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dilakukan perubahan. Sekalipun ini tidak sama dengan Al-Quran, tapi ya begitu secara konstitusi. Tidak ada pintu untuk merubah. Jadi karenanya pembukaan Undang-Undang Dasar ya masih semacam itu. Jadi kalau kemudian konstituen kita kemarin termasuk saya dengan tegas menuntut agar menolak tampilnya tim sepak bola Israel ke Indonesia, ya karena konstitusi kita masih demikian. Dan tidak ada yang berubah dari Israel. Dulu ditolak. Kalau sekarang lebih baik dari zaman dulu mungkin diterima. Tapi MK nggak bisa juga merubah pembukaan. Nggak bisa. MK dibubarkan, MPR masih bisa, tapi MK merubah undang-undang tidak bisa. MK itu hanya berubah undang-undang, Pak. Tapi kalau undang-undang besar nggak bisa diubah. Jadi kita dulu
Israel ditolak oleh Indonesia, yang dijajah itu baru 50% di tanah Palestina. Sekarang sudah 95% tanah Palestina dijajah Israel. 95%. Masuk dulu 50% ditolak, sekarang 95% telah diterima. Dulu kejahatannya belum sengeri sekarang ini. Tahun 64 itu belum ada Israel membakar Masjid Al-Aqsa. Tahun 69 mereka membakar Masjid Al-Aqsa. Nah, atas dasar itulah berdiri Oki. Jadi Israel yang waktu itu belum sejahat sekarang saja ditolak. Apalagi sekarang Masjid Al-Aqsa sudah mereka kerjain, masyarakat sekarang Masjid Al-Aqsa sudah mereka kerjain demikian luar biasa. Gaza untuk sekian kalinya, rumah sakit sudah 12 yang diserang oleh Gaza, oleh Israel, 20 masjid sudah dihancurkan. Masa ini malah diterima? Jadi kalau kemudian warga Indonesia itu kemudian menyampaikan penyikapannya berpihak kepada Gaza, kepada Palestina, selain daripada takdir sejarah, juga memang Israel tidak layak untuk disikapi secara lebih baik lagi. Permasalahannya adalah bahwa kita, seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Jazil, dan saya setuju untuk banyak hal yang disampaikan, kita memang umat Islam punya masalah tersendiri, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan yang mungkin kita lakukan. Karena hakikatnya kan Al-Quran alhamdulillah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Al-Quran juga mengatakan wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah qaumul fasiqun. Al-Quran juga mengatakan wala tahiznu wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alawna in kuntum iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithlu batil kal ayyamun dabilu habina. Inilah sunnatul mudawalah yang sedang terjadi. Nah, mudah-mudahan, nah ini terakhir mungkin, suatu ketika saya masuk Gaza tahun 2012. Saya waktu itu ketua Badan Kerjasama Antarparlemen di DPR RI, dan kita menjadi presiden Parlemen Oki, dan kita akan menyelenggarakan konferensi luar biasa di Damaskus tentang masalah Gaza. Gaza diisolasi oleh Israel sejak tahun 2006, jadi 6 tahun setelah diisolasi. Jadi kita dari Parlemen Indonesia, dari Komisi 1 ingin masuk ke Gaza untuk membuka isolasi ini. Tidak dapat izin, Mesir tidak mengizinkan. Saya sebagai Ketua BKSAP, saya sampaikan kepada Ketua MPR, Pak Marzuki Ali, Pak Ketua, kita punya program ke Syria, ke Damaskus, tentang Gaza. Ini sahabat-sahabat kita, Komisi 1 mau masuk Gaza tidak bisa. Iya. Saya usulkan bagaimana kalau kita sebelum ke Damaskus, masuk Gaza dulu. Supaya kita membawa isu paling akhir atau isu paling fresh tentang Gaza. Beliau setuju? Kalau Pak Ketua setuju, saya buat surat sekarang ke Ketua Parlemen Mesir supaya diizinkan. Silahkan, saya bikin surat Parlemen Mesir dan Ketua Parlemen Mesir setuju, dan saya mengiringi Ketua DPR datang ke Kairo dan langsung diizinkan masuk ke Gaza. Saya tahu pasti kalau Ketua DPR yang masuk pasti diizinkan. Iya. Dan alhamdulillah kita masuk, malamnya kita nginap di Al-Aris, paginya kita masuk ke Gaza. Ketika kita akan masuk ke Gaza, kita sudah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba kawan-kawan dalam mobil pada heboh. Pak Hidayat, ternyata tadi malam Gaza dibombardir oleh Israel. Bagaimana kalau kita berada di Gaza, kemudian Israel membombardir lagi? Iya. Saya bilang, Bapak yang saya hormati, kalau itu terjadi, itu terkait dengan mati. Bapak yang saya hormati, mati adalah takdir. Iya. Betapa banyak sahabat-sahabat kita mati di DPR. Lagi sidang nak serangan jantung meninggal. Atau di luar sidang main golf meninggal. Iya. Ada yang masih muda, istrinya Ratu Indonesia, habis main futsal, meninggal. Iya. Dimas Said. Ya Dimas Said yang masih muda aja habis olahraga meninggal juga. Iya. Jadi kalau babnya mati itu namanya takdir. Kalau takdir kita mati di Gaza, Bapak yang saya hormati, dan kita sedang berniat membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang didolimi Israel, insya Allah kita mati sebagai syuhada. Dan Bapak yang saya hormati, tahukah Pak, apakah pahala bagi para syuhada masuk surga dan diterima oleh 672 bidadari? Tapi kali itu kayaknya ada. Sebentar. Ini gongnya yang terakhir. Kemudian salah satu tokoh yang berdiri dan nanti beliau menjadi ketua MPR dan dia mengatakan, Pak Hidayat itu 72 kebanyakan, saya minta DP-nya 1 di dunia, bisa nggak? Minta DP beliau. Dan semuanya akhirnya berani masuk Gaza dan ternyata kita aman, tertib dan damai. Dan luar saya keliling Gaza dan kita meletakkan batu pertama rumah sakit Indonesia di Gaza yang kemarin dikerjain lagi sama Israel itu.
Dan ternyata alhamdulillah kita bisa bersama dengan Gus Jazil Fawaid dan kita merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah santriyah juga. Masya Allah. Dan kita berada di satu koalisi bersama untuk menghadirkan, tadi benar sekali bahwa adanya kepemimpinan itulah salah satu yang menjadi titik kunci. Nah, itulah ini. karenanya para ulama mengatakan law anna li da'watun mustajabah la'ataituha lil hakim. Itu qaul Imam Ahmad. Kalau aku mempunyai doa yang mustajab, akan aku kasihkan doa itu untuk para penguasa. Jadi para penguasa itu kata Khalifah Utsman ibn Affan, innallaha la yanza'u bisultani ma la yanza'u bil Quran. Seringkali Allah dengan kekuasaan itu efektif menegakkan kebenaran ketimbang hanya dengan norma Al-Quran saja. Dan itu dicontohkan kalau Pak Anies punya contoh konkret nih. Kasus Alexis, ya kan? Alexis itu sudah berapa dai, berapa ustaz, berapa kiai, berapa khutbah, berapa ceramah, berapa pengajian, begitu istighosah. Berikut dai korbannya juga di dalam. Ternyata nggak bisa tutup kan? Cuman begitu beliau kita menangkan jadi gubernur, waktu itu beliau tidak memperpanjang izin dari Alexis, tutup, selesai. Begitulah kekuasaan. Iya. Terima kasih. Aplaus dulu. Masuk ke segmen 2 yang hot-hot sekarang ya. Tadi normanya udah dapat semua. Dan alhamdulillah beliau Dr. Hidayat juga sudah dapat bidadari dunianya ya. Sepulang dari situ sudah dapat DP1 ya. Baik. Jadi begini. Kita mau lihat kalau Amin nanti memimpin. Amin atau kabul? Coba saya mau dengar di sini jujur ya, yang kabul dulu. Amin atau kabul? Ustaz, kabul itu kalau biasanya saya ziarah ke makam wali itu. Banyak yang minta-minta, dia bilang kabul. Bener kan? Konotasinya negatif ya? Iya. Ya udahlah amin aja kalau gitu ya. Kalau ada orang doa bacanya amin. Baik. Boleh kabul diplesetnya jadi kambul. Ya punya Taliban nanti jadinya. Baik, pada tahun 1947 ini memang tidak menyebar di Indonesia ya. Ada peristiwa besar secara politik di Mesir. Ini diabadikan dalam Al-Balagh nama majalahnya atau koran, saya tidak tahu persisnya, pada tanggal 10 November 1947. Nah, pernah ada kapal Volendam milik Belanda yang mengangkut serdadu dan senjata sampai di Port Said di Mesir. Ribuan penduduk dan buruh pelabuhan Mesir berkumpul di pelabuhan. Dan kemudian yang mengagumkan bahwa kapal-kapal yang jumlahnya puluhan itu membawa bendera merah putih. Mesir itu. Jadi coba lihat dukungan politik bangsa Mesir terhadap Indonesia pada tahun 47. Dan mengibarkan bendera merah putih mendatangi kapal Belanda itu. Naik ke atasnya, kemudian diambil alih kamar kaptennya, dan kemudian diputarkan arahnya sebagai bentuk pembelaan terhadap Indonesia. Dan Mesir itu pada saat itu juga dipengaruhi kan oleh Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini. Dan kemerdekaan Indonesia juga pada saat itu dipengaruhi oleh dana besar oleh pengusaha Palestina bernama Ali Tahir. Nah, sebegitu hebatnya perjuangan mereka berdemo untuk Indonesia. Yang ini orang Indonesia nggak banyak tahu. Meskipun saat itu Palestina dalam kondisi yang juga susah menghadapi agresi Israel. Nah, pada hari ini
kita masih juga ada yang menuduh bahwa aksi-aksi bela Aqsa ini adalah sebuah kekeliruan. Padahal mereka lebih dahulu memberikan dukungan politik pada masa itu. Yang akhirnya pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia akibat dukungan negara-negara Timur Tengah pada saat itu. Bahkan ketika terjadi peristiwa pembantaian di Surabaya, masjid-masjid di Timur Tengah itu melaksanakan sholat-sholat gaib untuk kita di sini. Sebagai bentuk dukungan politik. Nah, kita-kita yang di sini udah sholat gaib belum, Bu, untuk saudara-saudara kita yang tadi mana mereka terbunuh? Mungkin ada di antara mereka yang tidak sempat disolatkan. Atau karena serpihan tubuh mereka yang tidak lagi diketahui di mana korban berada dan tidak sempat disolatkan. Belum lagi barangkali ada yang berperang di bawah laut, di Laut Gaza itu. Antara pasukan katak Gaza dengan Israel. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang dulu sebetulnya sangat besar jasanya. Nah, pada malam hari ini saya juga ingin meminta kira-kira ke depan, kalau Amin menang. Ya. Jangan kalau dong Ustaz, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kira-kira nih, secara politik, apa kira-kira yang bakal dikerjakan, dan saya yakin konstituen akan tambah semangat memilihnya, gitu ya. Karena jelas komitmennya. Dan siap disebarkan. Kira-kira gimana Gus Jazil? Iya. Gantian. Begini, jadi presiden itu kan terikat pada konstitusi sebenarnya. Yang membedakan adalah latar belakang, cara pandang seorang pemimpin. Jadi misalkan Bung Karno, Pak Harto sama-sama presiden. Lahir di era revolusi, ini lahir di era Orde Baru setelah revolusi. Dan beda memang caranya, stylenya. Nah, saya melihat bahwa pasangan Amin, Pak Anies dan Gus Muhaimin. Pertama, apapun Pak Anies ini punya relasi internasional ya, diplomasinya bagus. Karena kalau sudah fungsi membantu negara lain, mau tidak mau harus membangun diplomasi dengan negara-negara lain. Nah, ada kemampuan di situ. Jadi Pak Anies, Pak Muhaimin sama memiliki kemampuan untuk membangun ukhuwah lah, kalau bahasa agamanya itu, bahasa politiknya itu diplomasi, itu ukhuwah itu diplomasi. Nah, fungsi diplomasi itu dimiliki oleh kami juga. Pak Hidayat ini kemarin mengumpulkan MPR sedunia di Bandung. Berhasil tuh. Iya, berhasil. Namun maksud saya begini, action pada level action itu membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu apa? Ya tentu dukungan anggaran. Kalau itu fungsinya negara ya, itu ada alokasi untuk ke situ. Iya, kalau jadi presiden kan gampang alokasinya. Ya pasti lah. Iya. Pasti. Nah, karena yang atur di situ. Nah, oleh sebab itu kita lihat dari latar belakang, gitu, Pak. Latar belakang Pak Anies, latar belakang Pak Gus Muhaimin, disebut Pak Hidayat tadi, ya kayak bahasa Mas Ari. Kalau Pak Muhaimin ini cicitnya Mbak Bisri Sansuri. Mbak Bisri Sansuri itu besan sama Mbak Wahab sebenarnya. Nah, akan saya yakin, ya tiga-tiganya pendiri NU, trionya itu pasti akan mewarisi sejarah itu. Insya Allah ya. Nah, namun begini, saya supaya ini ada selanya dikit. Yang disebut cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Gus Dur, masih ingat nggak? Cicitnya tuh. Iya. Gimana sikapnya sama Israel? Ya, gitulah. Nah, tuh. Ya itu harus, inilah yang saya sebut bahwa
membantu ya dalam kata kan ini yang dibilang Pak Hidayat, kalau antu silahul mukmin ya dari dulu, dari zamannya Mbah Hasim. Iya. Memainkan fungsi diplomasi di tengah era global ini bagi seorang pemimpin muslim itu penting. Misalkan begini, kok iya, misalkan bagaimana merukunkan, katakan lagi nih, merukunkan Iran dengan Saudi, itu satu soal tuh. Iya. Katanya yang merukunkan Cina malah. Iya. Merukunkan PKS PKB itu bukan Iya kan? pekerjaan mudah. Itu jauh, Pak. Maksud saya gini. Nah, kita tunjukkan bahwa kita kuat itu dulu. Bahwa kepemimpinan Islam di Indonesia itu ada betul. Apapun ya yang disebut Bung Karno oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Bung Karno itu santri loh. Iya. Dan dia punya visi santri ketika itu. Iya. Nah, setelah kalau Pak Harto enggak. Ya sampai ikut aja selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya sampai gitu. Sehingga kita tahu posisi stylenya itu. Yang tangganya Pak Hidayat Nur Wahid kayak apa begitu kan. Ya, kalau saya sih optimis. Kepemimpinan itu begitu. Nah, di dalam visi misi yang ada dibuat oleh Amin itu kira-kira di situ itu memang ada nanti tapi belum dipublikasikan namanya 8 jalan perubahan. 8 jalan perubahan. Nah, itu masuk di situ soal hubungan Indonesia dengan di kiprah internasional seperti apa. Kalau saya secara pribadi terus terang saya berharap di Indonesia itu ada apa ya semacam mercusuar yang di situ tampak Islamnya. Kita tanya perguruan tinggi Islam, enggak juga jadi mercusuar. Apa di sini? Simbol Islam di Indonesia itu apa? Hanya waktu berangkat umroh sama haji paling banyak gitu doang tuh. Yang ada di sini tuh. Kalau orang Islam mau ke Indonesia, lihat simbol Islam di Indonesia itu apa? Masjid Istiqlal, Alex. Iya. Itu doang. Saya inginnya juga kayak masjid beginilah, masjid ilmunya begitu, universitasnya, atau teknologinya. Tapi kalau hanya teknologinya umat Islam cuma keripik tempe, nggak usah kesana ini, Pak. Tapi saya optimis gini, Pak. Jadi saya ini ya sebagai umat Islam ini, saya ngelihat kalau saya mau mengundang saudara saya yang muslim di negara lain ke Indonesia itu mau lihat apa? Mau dikasih lihat apa gitu ya? Namun begini Bu, yang jelas bukan berbentuk bangunan, bahwa kerukunan ukhuwah Islamiyah di Indonesia itu memang dipelajari di tempat-tempat lain. Orang heran, Indonesia yang berpulau-pulau, beda-beda suku, agamanya sekian kok bisa. Itu semuanya mengatakan the best kalau itu. Ya, alhamdulillah, itu satu poin ya. Satu poin dan apalagi itu, bersatunya PKS sama PKB nah, lebih. Itu tambah terbukti ukhuwahnya. Tambah terbukti itu. Yeah. Tinggal mercusuar tuh. Apa? Nggak ada tuh. Kalau dulu kan kekuatan Masyumi misalnya ya tahun 55 ya. Titik bersatunya modernis dengan tradisionalis. Ini kan terulang sebetulnya. Jadi bisa melakukan hal-hal besar ya ke depan. Saya sih optimis di situ. Ya tentu itu yang menurut saya yang hilang dari umat Islam Indonesia. Nah itu. Ini mau dikembalikan lagi ceritanya gimana? Pak Hidayat yang cerita mas saya. Iya, agak-agak muncul politisinya nih. Padahal lagi diminta kiainya. Tapi bicara politik gitu ya. Mungkin Pak Hidayat lebih menukik. Ya Ustaz Deden. Ustaz, tadi Pak Hidayat berbicara tentang Mbah Hashim dan dukungannya terhadap Palestina. Iya. Kemudian berbicara tentang Mbah Wahab Hasbullah, itu dua-duanya pendiri NU. Juga mendukung Palestina. Kemudian setelah itu Ustaz Hidayat berbicara tentang Kiai Haji Kahar Muzakir. Muhammadiyah itu. Muhammadiyah. Di mana saat itu
peran tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah menjadi penentu. Nah, ada yang terlompat dari kisah Pak Hidayat ini, yaitu tahun 55 mereka berpisah. Iya, dipertemukan kembali. Malam hari ini dipertemukan kembali. Udah malam sebelumnya udah ketemu Iya. sebetulnya. Dan penjajakan itu cukup panjang. Ya, kalau itu sebenarnya malah Caimin yang ingatkan. Ketika banyak orang malah ada apa namanya seorang pengamat yang surveyor, yang provokator. Dia bilang nggak mungkin PKB sama PKS bergabung, itu kan Betul. ibarat minyak dan angin, Iya, minyak dan air gitu ya. Minyak dan air, Wah, nih. bla 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 bla. Caimin lah yang mengingatkan. Mengapa kemudian beliau minta PKS mendukung koalisi ini? Iya. Karena sudah lebih dari 40 koalisi antara PKS dan PKB di berbagai pilkada. Pilkada sudah terbiasa ya. Nanti sebelum itu. Jadi koalisi PKS dengan PKB itu bukan bid'ah gitu loh. Masuk. Bukan bid'ah. Ya. Justru Dan- sunnah itu. Justru sunnah, justru asolahnya itu koalisi. Asolahnya. Apa itu? Ketika kita berada di poros tengah. Dulu ya. Ya, pertama kali kita ada kan di situ. Adanya PK, adanya PKB, itu semua kan di situ di poros tengah tahun 99 itu. Iya. Pada saat itulah, dan ini waktu kami dialog di salah satu podcastnya TV kawan-kawan dari NU, kawan-kawan PKB menyampaikan justru kita punya fakta sejarah bahwa ketika PKB bersama dengan komunitas umat Islam di poros tengah, saat itulah baru kali pertama dan tidak pernah terulang lagi PKB bisa menjadikan orang nomor 1 NU sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Iya, Gus Dur pada saat itu ya. Ya. Dan setelah itu ketika kemudian dengan partai-partai non-Islam belum pernah berhasil, gitu Iya. kan? Jadi karenanya inilah Pak. Nah, sekarang kita akan buktikan satu hal yang memang di satu pihak ada nostalgia semacam itu dan ada menyebut bersatunya kembali NU dengan Muhammadiyah, HMI dengan PMII, Islam nasionalis dengan tradisionalis, ya apapun lah. Tapi ini semuanya memang sesuatu yang kemudian dalam konteks politik sekarang ini, di mana politik sekarang ini adalah politik yang relatif bebas dan sekaligus tidak ada tekanan. Ini berbeda dengan era Orde Baru. Era Orde Baru itu kalau kita nggak milih Golkar, rumah ayah saya dulu di Lembari Batu. Karena tidak milih Golkar. Di Prambanan. Di Prambanan. Klaten ya. Klaten. Kalau sekarang kan tidak. Kalau Anda tidak milih partai penguasa, ya nggak ada masalah gitu kan. Iya. Jadi, nah inilah sesungguhnya kalau dalam konteks kita di taklim dan di apalagi di sering sekarang di majelis maulid gitu kan. Selalu ada ajaran yang disampaikan oleh para kiai kita, para penceramah kita, hadis Rasulullah yang mengatakan la yuldagul mu'minu fi hujrin wahidin marratain gitu kan. Seorang mukmin itu tidak mungkin disengat oleh kalajengking dan atau oleh ular di lubang yang sama sampai 2 kali, atau seorang tidak mungkin tergelincir di lubang yang sama sampai 2 kali. Ini sudah berapa kali tergelincir di lubang yang sama? Iya. Atau sudah berapa kali disengat di lubang yang sama. Kelewatan ya kalau masih terus. Permasalahannya sekarang bukan hanya, tapi malah membiarkan diri disengat gitu. Bahkan sudah mulai ada yang dulu, ada yang pasang spanduk gitu. Kami warga RT siap menerima serangan fajar. Oh. Menerima. Berikutnya serangan duha. Paling parah serangan waktu tahajud. Waktu pilgub tahun 2017 serangan waktu tahajud itu. Wah, dahsyat serangannya. Malah minta diserang ya. Minta diserang. Bahkan buat itu spanduk siap menerima. Jadi inilah kualitas keumatan. Kalau kita di pesantren kan ada kaidah Gus ya. Kaidahnya adalah kama takunu yuwalla alaikum. Siapa Anda, itulah yang akan Anda jadikan sebagai pemimpin Anda. Iya. Kalau Anda tidak punya visi tentang dunia Islam yang baik, ya Anda nggak akan peduli dengan itu. Kalau Anda sukanya dengan dangdutan, mungkin yang akan Anda jadikan pemimpin adalah Bang Haji Roma Irama. Iya. Tapi kalau Anda sukanya nasyid, ya akan Anda jadikan pemimpin adalah yang suka nasyid. Kalau Anda suka masjid, tidak mungkin Anda memilih pemimpin yang anti masjid. Kalau Anda suka dengan masalah Palestina, memilih Palestina, nggak mungkin Anda memilih pemimpin yang anti Palestina. Masuk ya. Begitulah kama takunu yuwalla alaikum. Nah sekarang, di konteks sekarang untuk menghadirkan pemimpin yang terbaik itu,
Memang disinilah pentingnya dakwah, pentingnya talim, pentingnya tarbiyah, pentingnya majelis-majelis untuk kemudian mencerdaskan umat. Iya. Sehingga umat itu berada dalam atmosfer dan dalam strata yang sejenis untuk kemudian bisa menghadirkan pemimpin yang diharapkan. Iya. Kalau dari sisi kualitas Pak Anies dan Cak Imin, saya tidak ragu, yakin saya. Bahkan baik dari latar belakang bibitnya, jelas beliau berdua adalah cucu pahlawan-pahlawan nasional. Beliau berdua adalah juga bebetnya luar biasa, bobotnya juga luar biasa. Jadi kalau dari sisi itu, dan pernyataan langsung dari Cak Imin juga kemarin, beliau mengajak umat untuk mendoakan kepada para saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Pak Anies dengan tegas menyampaikan, beliau sangat tegas mengutuk dan jelas ini adalah masalah ketidakadilan global. Dan karenanya untuk menyelesaikan harus dihadirkan keadilan global. Nah, keadilan global itu seperti disampaikan oleh Gus Jazil tadi memang memerlukan adanya power. Itulah karenanya Imam Ibnu Taimiyah pernah menegaskan yang namanya mengurus negara itu min a'dhami umuriddin, kata beliau, inna amra wilayatinas min a'dhami umuriddin. Ngurusi publik, ngurusi masalah publik itu adalah termasuk urusan yang paling penting dalam agama. Mengapa? Karena manusia yang adalah terkait dengan agama itu tidak mungkin dia berpikir sendirian, dia pasti berpikir tentang komunitasnya, tentang masyarakatnya, tentang mujtama'nya. Dan kalau Rasulullah saja pernah menyampaikan, idza kuntum salasatan fa'amiru ahadakum, idza kuntum fi safarin fa antum salasah fa'amiru ahadakum. Kalau Anda berada dalam satu bepergian, Anda bertiga, maka jadikanlah satu dari yang tiga itu sebagai pemimpin Anda. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau urusan bepergian yang remeh-temeh dalam tanda kutip, hanya 3 orang, itu saja harus salah satu di antaranya jadi pemimpin. Bagaimana kalau ngurusi negara, ngurusi banyak orang? Pasti lebih harus lagi. Nah, karena ini ada satu keharusan, sekalipun kita beda dengan Syiah, ini bukan rukun iman gitu ya. Iya. Tapi dia menjadi kewajiban karena kaidahnya adalah wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Nah, dalam konteks kita di demokrasi di Indonesia yang terbuka ini, kesadaran umat untuk kemudian menjadi bagian dari solusi menghadirkan pemimpin yang baik, inilah yang saya kira penting untuk digesa gitu ya. Maksudnya ya sudah sekian kali terjatuh di lubang yang sama, masih mau diulangi lagi sampai mau kapan lagi gitu ya. Dan semuanya juga merasakan kan kesalahan memilih itu hasilnya ya kayak sekarang ini. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita mau konkretnya ya di sesi ketiga, boleh bertanya setelah ini. Tapi begini, ini persoalannya sekarang kan politik uang tadi ini ya. Dan bagaimana cara melawan politik uang ini agar Indonesia betul-betul menjadi negara yang betul-betul merdeka dari penghambaan terhadap uang. Karena sekarang ini ya persoalan uang ini jadi masalah besar. Sampai Pak Hidayat tadi cerita tentang kok malah minta diserang gitu ya. Serangan fajar, serangan duha, serangan zuhur, sampai serangan tahajud. Serangan 5 waktu. Serangan 5 waktu. Ini persoalan ini. Nah, sekarang saya ingin coba meyakinkan nih. Saya melihat mafhum dari ayat yang selama ini masyhur ya. Kita lihat di surah Al-Anfal. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andai kamu mengeluarkan harta sebanyak bumi dan isinya yang kamu miliki, berarti mungkin di sana kan pengusaha tambang semua ya. Kamu tidak akan pernah bisa menyatukan hati manusia, walaupun sekarang ada satu koalisi yang banyak uangnya dan pada bergabung di situ. Saya nggak tahu koalisi Amin ini uangnya banyak apa enggak gitu ya. Yang jelas saya tadi ke sini ngeliat bahwa ada toko Anies di Play Store ya untuk membiayai perubahan katanya. Baik, saya ingin bukakan dulu begini. Berdasarkan ayat tadi, berapa uang yang dikeluarkan oleh oligarki untuk memecah belah antara, saya menyebutnya, kelompok modernis dengan tradisional? Besar nggak kira-kira? Besar. Sekarang, apakah mereka disatukan oleh Allah karena uang? Tidak.
terus kemudian mereka sekarang bisa berjalan, kalau dikonversi dengan uang, kira-kira Allah ngasih uang berapa kepada umat Islam di Indonesia? Oke, sampai di sini sudah terbuka ya. Jangan sampai kita mengatakan, wah kita nggak mungkin menang karena kita tidak punya uang. Coba lihat ayat itu. Yang kedua, berapa sudah kekuasaan mereka korbankan agar air dan minyak tetap menjadi air dan minyak di satu gelas? Besar gak kekuasaan mereka lakukan untuk menjadikan minyak tetap minyak, air dengan air tetap air di dalam gelas? Sekarang semua itu bisa diukur dengan uang gak kira-kira? Tidak kan? Jadi saya melihat dari kacamata dakwah, sebetulnya ini ada sebuah kesyukuran besar. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana cara mensyukurinya? Kalau tadi misalnya dari sisi uang dan kekuasaan, begitu besar sudah rezeki yang Allah berikan kepada kita, adalah salah besar kalau kita mengatakan kita nggak punya uang. Yang Allah berikan sama kita ini udah besar banget sebetulnya. Dan ini sudah kekuasaan sebetulnya, walaupun belum secara formal. Bahwa bersatu itu adalah sebuah kekuatan untuk mencapai sebuah kekuasaan. Tinggal selangkah lagi barangkali dari sudut pandang, kalau saya sih melihat sisi dakwahnya ya. Nah karenanya gimana nih cara mensyukurinya apa yang sudah terjadi pada hari ini. Baik, nanti boleh tanya langsung kepada beliau-beliau yang ada di depan. Yang mau nanya angkat tangan. Saking asik mendengarkan saya sampai lupa ya mau. Dan ini kesempatannya mewah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang sering terjadi, mungkin khususnya kami dari generasi Z ya, yang dimana mungkin penting juga politik itu dalam sosial media, karena kebanyakan anak muda sekarang itu termakan hoax dengan politik identitas sebagaimana yang mungkin yang tersebar di sosial media, entah itu TikTok dan lain sebagainya. Nah, bagaimana koalisi perubahan ini, Amin ini mengantisipasi agar para kaum milenial ini tidak termakan hoax dengan politik identitas tentunya. Nah, itu mungkin itu aja, mungkin karena ini sangat penting khususnya bagi kita yang generasi Z ini yang sering di dunia digital ini. Mungkin itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelum bertanya, saya mau melihat perjalanan Pak Anies ya Pak ya. Dia begitu jadi saya melihatnya Allah tuh sudah mendukung dia untuk jadi pemimpin. Dari dia mulai berhenti dari gubernur, dia kesempatan untuk untuk keliling Indonesia. Terus tambah lagi ini dengan bergabungnya dua organisasi Islam terbesar yang selama ini seperti minyak dan air. Nah jadi saya tadi Pak Ustadz Bahtiar menyampaikan bahwa ini Allah sudah kasih besar gitu loh. Yeah. Artinya apa nih yang kita siapkan? Kan seperti pemilu kemarin sudah terlihat ya kecurangan secara, yang saya khawatirkan adalah tabulasi itu, hitungan tadi. Nah ini dari partai pendukung yang dua besar ini, apa yang udah dipersiapkan untuk kecurangan itu? Ini yang kita khawatirkan di ini. Kita udah lihat ini banyak ya, cuman takutnya nanti pas terakhir hitungan seperti yang kasus yang 5 tahun yang lalu, kita dikalahkan. Itu sih. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini minta jawaban nih kalau anak muda. Karena mereka sering dipukul, jangan politik identitas. Ya. Di level sosial media. Ini penting untuk dijawab ya. Dan satu lagi, kalau Ibu ini sudah sangat optimis, kalian ini amin minded kayaknya ini. Nah, cuma saking khawatirnya jadi gimana nanti kalau dicurangin gitu ya. Oke. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan, terserah dibagi 2 aja Pak, secara adil. Mungkin Gus Jazil bicaranya politik identitas kali ya. Ya. Bagaimana ajarkan kepada anak muda agar tidak takut berpolitik identitas.
Baik, saya sebelum jawab saya mau runut ke belakang dulu. Iya. Sesungguhnya umat Islam belajar politik itu di mana? di Al-Quran ya. Jadi ternyata kalau kita lihat sejarahnya itu belajar politiknya di Mesir, Pak. Seperti Pak Bahtiar Nasir bilang, yang satu bagian Belanda, yang satu bagian Mesir. Oke. Namun kemudian mata pelajaran politik, saya nggak tahu di Gontor, apa kitabnya? Ada membaca kitab politik nggak? Nah sama. Dan itu bukan hanya di Gontor, di semua pesantren. Mm-mm. Jadi politik itu nggak boleh diajarkan di pesantren. Iya. Maka saya kadang-kadang mengimpikan ada, ya memang harus dilatih jadi pemimpin ya politik. Jadi itu hanya masuk di bab muamalah saja. Kita nggak pernah membaca ahkam sultaniyah, nggak pernah. Siasat Dan syariah. itu memang kerjaan Belanda zaman itu. Umat Islam tidak boleh melek politik. Dan simbolnya di pesantren, di sekolah-sekolah Islam. Jadi maka sampai hari ini mungkin masih banyak pesantren yang nggak pernah belajar politik. Akhirnya sampai anak-anak muda yang santri juga nggak ngerti kitab politiknya apa. Jadi jangan dijauhkan dulu. Nah, saya itu dulu. Jadi politik itu kemudian menjadi menu yang diharamkan di pesantren. Padahal begitu dia keluar, dia ketemu dengan fakta-fakta kepemimpinan, fakta-fakta ketidakadilan, fakta-fakta yang itu harus diselesaikan secara politik. Iya. Nah, saya kembali pada soal identitas. Saya sampaikan bahwa politik identitas yang dimaksud adalah suatu yang memiliki impact pada sara yang merusak. Saya tanya, identitas Indonesia itu apa? Pancasila. Kalau saya jalan ke luar negeri, kalau saya disebut dari mana Indonesia, pasti dia bilang Anda negara Muslim besar. Iya. Iya kan? Di mana-mana itu. Mau kemana aja. Jadi Islam itu identitas Indonesia. Sama juga ketika saya mau ketemu orang Madura, masa tanya, sampean agamanya apa? Itu pasti banyak Islamnya tuh. Mau ketemu ini Kang Deden orang Sunda. Mana Kang orang Sunda? Itu identitas tuh. Itu ada Islamnya di situ tuh. Jadi sebenarnya identitas itu ada di situ. Jadi yang dimaksud politik identitas adalah menggunakan ya mungkin suku, agama, sentimen itu yang itu memang menyalahi kaidah-kaidah yang ada. Nah, kita kan nggak pernah belajar tuh di fikih soal politik identitas kan, karena kita nggak pernah belajar politik di situ di pesantren. Terus kemudian anak-anak muda ikut-ikutan, ya nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini. Lalu untuk mengatakan saya Islam kan memang harus diomongkan. Saya harus tanya, yang nggak boleh yang dirahasiakan itu kan di TPS, Pak. Kalau saya gini, Pak Jazil apa? PKB. Identitas. Ya memang identitas saya PKB. Yang nggak boleh itu kan di TPS atau menghasut dengan agama, suku, ras, hasutan sebenarnya itu. Kalau identitas orang nggak bisa. Kita sudah terpetakan ini nanti di sini akan begini. Nah itu perlu fikih politik itu di situ. Dulu kan nggak di ya, politik mungkin secara etik ya. Habis itu politik dapil itu nggak ngerti. Dapil itu apa nggak ngerti. Kampanye itu apa juga nggak ngerti hari ini nih. Anak-anak muda itu kan. Menurut saya ya kan Pak UBN ini kan membuat pengajian kayak gini nih. Ya pengajian politik menurut saya perlu. Yang jelas politik praktis diajarkan dengan etik dan dakwah Islam. Nah terus kemudian muncul fatwa, jangan gunakan politik uang hari ini. Misalkan, ini agak rumit menjelaskannya. Nah oleh sebab itu Ustadz UBN tadi bilang, kalau kita berpolitik hari ini, kita gunakan kekuatan apa yang kita supaya menang.
rata-rata akan menjawab kekuatan logistik, sekaligus jawab ibu ini. Yang namanya politik pada tataran praksis itu selalu ada kecurangan. Makanya dibentuk badan-badan untuk melihat kecurangan. Ada Bawaslu, ada Gakumdu. Nah, sementara yang ngawasi kecurang. Jadi malaikatnya ikut curang gimana? Para malaikatnya ikut ngatur. Nah di situ yang menurut saya yang kita harus, ya siapa yang harus bertanggung jawab? Tentu pasangan Amin, Bu. Kita akan mengajak semua masyarakat supaya politik ini betul-betul digunakan dengan cara yang bersih juga supaya halal nanti hasilnya, maksudnya gitu. Kan gitu. Jadi beliau tadi bilang kalau prosesnya salah ya hasilnya pasti akan masalah. Iya. Gitu. Misalnya mahkamah keluarga misalnya. Misalkan gitu ya, itu pasti ya di situ tuh kadang-kadang yang menurut saya yang perlu dijelaskan kepada umat ini, kepada umat Islam, politik ini mestinya menjadi sesuatu yang disampaikan juga. Saya sebut bahwa katakanlah yang sering menjadi ini kan sebenarnya apapun jenis dakwahnya itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Itu tidak bisa dilakukan tanpa kekuatan. Yang kayak beliau bilang punya tenaga dengan tenaga, yang punya uang dengan uang, ya kan? Yang punya kekuasaan dengan kekuasaan. Tapi yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dia aktif, bukan pasif. Jadi politik PKS, PKB, saya yakin politiknya amar ma'ruf nahi mungkar tuh. Dalam konteks itu. Nah, bisakah kita melakukan amar ma'ruf di dunia politik? Amar ma'ruf nahi mungkar di dunia politik. Nah, kayak apa itu bentuknya tuh? Amar ma'ruf nahi mungkar di politik tuh. Saya mau fatwa juga dari UBN supaya saya bisa nyuruh begini loh politik yang benar gitu tuh. Soalnya maunya yang mungkar kadang tuh, amar mungkar nahi ma'ruf. Itu bisa terjadi di dunia praksis politik loh, maksud saya begitu. Kebalik-balik. Dulu ada amar mangkur malah. Saya pikir itu sekedar. Jadi sama tadi yang soal posting-posting macam-macam itu, memang kita harus punya bekal narasi politik. Narasi politik umat Islam menurut saya masih sangat rendah. Iya. Sehingga kalau kita bahas soal satu hal, seringkali kita kalah argumentasi. Itu Menarik. karena apa? Kita nggak dibekali. Yang jelas anak-anak Indonesia, santri-santri Indonesia tidak dibekali ilmu politik termasuk Ustadz Idan Rohid. Saya yakin jadinya setelah beliau itu baru belajar, saya juga begitu. Nggak ada. Jadi saya 6 tahun di pesantren nggak belajar ilmu politik sama sekali. Cuman kiai saya berpolitik, jadi saya ngelihat tahu dia. Oh iya dia politisi gitu. Itu aja. Oh dulu itu waktu itu ada motor banyak, gerong-gerong P3 waktu itu. Oh itu dulu kampanye itu. Tapi nggak pernah diajarkan, dia pun nggak ngajarkan bahwa berpolitik itu begini, enggak. Jadi kita ketinggalan jauh dari sisi itu umat Islam. Dari sisi ilmu politik kita ketinggalan jauh. Praksis politik kita juga ketinggalan jauh. Marilah Ustadz UBN kita wujudkan bersama, amin. Amin. Terima kasih. Saya bercita-cita kalau saya secara pribadi, kalau urutan kemenangan di partai politik gitu ya, yang sedikit rasional itu, tak kasih gambarnya ini di praksis. Menang pertama PDIP, pemenang kedua Golkar, pemenang ketiga Gerindra, pemenang keempat Nasdem, pemenang kelima baru PKB. 2019 nih. 2019. Terus kapan misalnya PKB pemenang 1, PKS pemenang kedua gitu loh.
Ya nggak, maksud saya itu kan gitu tak. Jadi kelihatan urutannya itu, urutan komposisi sosiologisnya begitu mestinya. Jadi urusan apa komposisi sosiologisnya itu mestinya begitu. PKB, PKS misalnya itu. Jadi enggak PDIP, Golkar, Gerindra, kita di bawah. Makanya itu dari sisi fakta, ilmu politiknya kurang, faktanya kurang. Jadi kita akhirnya ketinggalan terus. Menurut saya dengan Amin lah kita cerdaskan sedikit bangsa ini di politik. Baik. Umat Islam ini bersama Amin. Menurut saya disebut oleh beliau bebet bobotnya. Saya pikir itu akan membuka jalan untuk supaya komposisi sosiologis yang dibuat untuk kita terus tidak menyatu itu kita hilangkan. Dulu kan ada disebut santri, abangan, priai, gitu-gitu. Terus di Islam dibagi lagi sekian. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Politik tuh nggak mikir kunut. Politik tuh mikir siapa yang ngatur. Ya kan? Iya. Meskipun kunut nggak jadi apa-apa, ya nggak ngatur apa-apa. Ya kan dibeda-bedakan saya gitu. Jadi dibedakan waktu kunut bareng waktu ngurus ngatur alokasi anggaran beda lagi. Iya kan? Iya. Jadi di situ maksud saya politik terakhir supaya kita jadikan umat kita ini melek politik dan tahu yang namanya politik, tahu siapa musuhnya sebenarnya. Politik itu kan begitu memang. Politik itu konflik. Supaya harus tahu siapa musuhnya. Dan saya tidak pernah mengatakan Pak Hidayat itu musuh saya. Sejak saya masuk politik. Musuh saya adalah mereka yang tidak melaksanakan konstitusi. Iya kan? Yang akidahnya kan konstitusi kalau negara. Siapa itu? Mereka yang melanggar pasal 33. Mereka yang tidak melakukan, itulah. Kan banyak pasal-pasal yang tidak dijalankan. Itulah yang menjadi musuh kita. Gitu. Jadi bukan kunut, bukan yang tidak kunut, terus mereka yang itu zaman penjajah politik kayak membagi politik cara begitu itu politik zaman penjajah. Politik zaman Belanda. Hari ini enggak. Hari ini politiknya bagaimana umat satu memiliki kekuatan. Dan kita tahu bagaimana membangun umat ini supaya yang disebut apapun jenisnya ya, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Apapun kunut atau enggak kunut. Ya kan? Tapi kan kita harus katakan seperti itu. Nah kalau umat Islam tangan di bawah terus, ya nggak ada harga kita. Harus ada tangan di atas. Nah politik itu bagaimananya kalau di keumatan Indonesia membalik supaya umat Islam tangannya di atas. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada nanti closing statementnya. Jadi begini. Melihat sejarah kata identitas yang dilekatkan kepada umat Islam khususnya di Indonesia ini, sebetulnya ini bukan sebuah kata yang muncul tiba-tiba. Ini adalah sebuah kata yang merupakan peluru dari kelompok yang sebetulnya anti-Islam. Menurut Gus Jazil tadi, saya melihat dari dua fakta sejarah ya, dan fakta kekinian. Fakta kekiniannya tadi tidak ada partai Islam yang masuk 3 besar. Padahal fakta sejarahnya kita belajar politik dari Mesir tadi katanya. Lalu masuk istilah identitas. Mungkin kekhawatiran bangkitnya kembali Masyumi yang kuat dulu.
Nah karenanya, kalau umat Islam ini tidak mau lagi dibodoh-bodohi, boleh ke orang Jawa memilih calon presiden karena orang Jawa? Boleh enggak? Boleh. Ini buat tadi yang tadi, nanti di medsos ya. Boleh enggak orang Melayu memilih calon pemimpinnya dari kalangan Melayu? Boleh. Boleh nggak orang Nasrani memilih pemimpinnya yang Nasrani? Boleh. Boleh nggak orang Islam memimpin pemimpinnya karena dia Muslim dan ingin membawa nilai-nilai Islam? Boleh nggak? Boleh. Inilah identitas yang dibenarkan. Dan kamu boleh menyebarkan itu. Yang tidak boleh adalah tadi memberikan dampak negatif bagi kebangsaan kita, bagi konstitusi kita. Kalau itu untuk penguatan, boleh. Jelas ya? Ini buat kamu supaya terang. Kamu nanti memilih karena apanya? Hah? Bagus. Sebetulnya, politik identitas itu terus dihancurkan kepada kita semua, khususnya umat Islam, supaya kita bisa dibayar dengan uang murah. Dan kalau kita pakai identitas kita, kalah uang itu. Catat baik-baik. Nah, selanjutnya ke Dr. Hidayat. Padahal sudah asik tadi Mas. Saya sedikit lanjutkan. Emang apa salahnya Mas Sumi? Indonesia, sekarang kan teriakan kita NKRI harga mati gitu kan. NKRI harga mati, berharga naik-naik semuanya. NKRI-nya harga mati. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Indonesia kembali menjadi NKRI? Ini saya biasa, kalau pertanyaan ini saya marahkan Gus. Yang bisa menjawab 100% hadiahnya umroh berangkat dari sini. Dengan syarat tidak melihat Google. Soalnya kalau ngelihat Google, yang berangkat umroh Google-nya. Kalau benarnya hanya, itu udah depan udah mau ngelihat Google. Benarnya hanya 50%, berangkat umrohnya dari Jeddah. Kalau benarnya hanya 25%, berangkatnya dari Tan'im. Dan sampai hari ini belum ada yang memenangkan berangkat dari tempat di mana saya bertanya. Muhammad Nasir kapan? Salah. Gimana sih? Enggak. Bukan saya pembentukan, justru mengkoreksi pembentukan itu. Tahun berapa Ibu? Salah. Nah, dia kan salah semuanya kan? Itulah saya sering sebut bahwa jas merah yes. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi sering sekali peran sejarah umat Islam dilupakan. Karena salah. Karenanya bukan 57, bukan 54, bukan 48, tahun 50. Bulannya bulan April, tanggalnya tanggal 3. Udah saya sendiri yang berangkat umroh nih. Jas merah yes, tapi jas hijau juga yes. Apa itu jas hijau? Jas hijau ini saya ambil dari kawan-kawan dari NU. Jas hijau adalah jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Yang membuat Indonesia menjadi NKRI itu adalah Muhammad Natsir. Siapakah beliau? Ketua fraksi Partai Masyumi di Parlemen RIS. Melalui posisi integral tanggal 3 April tahun 50. Kalau tidak ada intervensi ini, Indonesia tidak kena NKRI. Yang ada adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia harus berhutang budi kepada Masyumi. Jadi usulan beliau itu nanti disetujui oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, dan oleh Bung Karno, dan tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Jadi Indonesia mengenal 2 kali proklamasi. Proklamasi menjadi negara merdeka 17 Agustus tahun 45, dan NKRI, dan proklamasi menjadi NKRI 17 Agustus tahun 50. Dan
Indonesia diakui sebagai negara berdaulat penuh oleh dan menjadi anggota PBB adalah ketika Indonesia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dari Masyumi, Muhammad Natsir. Indonesia berkali-kali membuat pemilu yang paling bersih, diyakini paling bersih adalah tahun 55 ketika Perdana Menterinya dari Masyumi, Burhanuddin Harahap. Terus salahnya di mana Masyumi? Bukannya Indonesia malah harus terima kasih, karena Partai Islam inilah yang menjadikan Indonesia menjadi NKRI, menjadikan Indonesia diakui oleh PBB, menjadi anggota tetap PBB, dan pemilu yang paling bersih justru penguasanya Masyumi. Jadi ya paling bersih, paling demokratis. Segala ukuran terbaik terkait pemilu itu ya tahun 55 itulah. Jadi karenanya politik identitas itu memang perlu didudukkan masalahnya. Kalau di pesantren kita kan ada kaidah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Kalau kita ingin memberikan komen atau hukum terhadap sesuatu itu harus dilihat persepsi kita tentang hukum ini bagaimana. Kalau persepsi kita salah ya hukumnya akan salah. Jadi harus didudukkan dulu apa sih yang Anda maksud dengan politik identitas. Memang ada yang tidak boleh, jelas tidak boleh. Tadi Gus Jazil menyebut yang bertentangan dengan konstitusi. Apa itu? Komunisme. Itu jelas identitas. Ateisme jelas identitas. Itu jelas tidak boleh. Tapi kan belakangan justru malah pada bilang-bilain tuh Palu Arit dibela-belain. Malah ketika mau diberantas nggak boleh katanya. Nah, itu bukannya ini malah identitas. Separatisme identitas itu jelas nggak boleh. Tapi sampai hari ini nggak ada yang nyebut separatisan itu sebagai teroris. Yang disebut KKB, bahkan sudah kemarin nembak-nembakin lagi, nggak disebut sebagai teroris, mereka KKB aja. Jadi inilah bagian dari tadi ketidakadilan tadi. Ini bagian dari ketidakadilan sesungguhnya yang kemudian memang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Nah kalau urusannya dengan dunia medsos, kalau antum memang rajin di dunia medsos, banyak juga yang sudah mengkoreksi hal ini, mendudukkan masalah itu bagian dari polemis yang juga sudah terjadi di dunia medsos. Nah yang ingin saya katakan adalah sekali lagi memang tadi penting betul kita memahami tentang Islam kita, tentang sejarah kita, tentang jati diri kita, dan juga tentang tadi perlu punya kepercayaan diri bahwa sesungguhnya permasalahan ini juga nggak mungkin nggak diklarifikasi oleh para ahlinya, para tokoh-tokohnya. Berapa kali seminar tentang ini juga udah banyak gitu. Nah termasuk juga mengkanter terkait dengan beragam hal yang menyimpang, termasuk juga politik identitas yang bermasalah itu juga banyak konten tentang hal. Kalau antum menjadi follower di tadi dunia medsos di PKS, saya ingin juga di PKB demikian. Kita PKS itu kan ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, ada semua ada. Kalau antum menjadi followernya semua yang terkait dengan beragam syubhat itu ada klarifikasinya. Jadi sekali lagi ini babnya juga menagih sejauh mana kita umat Islam ini seringnya pintar nuntut gitu. Tidak mau menjadi bagian dari solusi. Tuntutannya banyak banget, padahal sebenarnya solusinya sudah ada. Cuman karena kita kurang baca, jadi seolah-olah nggak ada. Padahal semuanya sudah ada. Salah follower kali Ustaz. Salah follower. Followingnya yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi proporsionalkan masalah ini sehingga kemudian dan di depan antum sudah jelas kok. Malah ada yang kemudian dengan Islam agak ragu-ragu, tapi kalau dengan sekuleris, liberalis malah bangga. Padahal kan itu juga bentuk daripada identitas yang lain yang harus juga dikritisi. Untuk Ibu terima kasih untuk di satu pihak ada semangat untuk menangnya, tidak ada kekhawatirannya. Tapi kalau kita bicara dari sisi kami pasti sudah membuat langkah-langkah untuk bagaimana itu teratasi. Ya, itu sudah pasti, itu pasti. Kalau ini ada bagian rahasia tentu nggak bisa dibicarakan di luar. Gitu. Yeah. Tapi yakinlah nggak mungkin dong kami membiarkan itu akan terjadi lagi, mustahil kan? Wah ada kata lagi nih, berarti nggak supaya tidak terjadi lagi gitu kan? Terjadi lagi. Bahwa langkah lain itu pasti kami bikin. Tapi gini, ada kondisi-kondisi preventif yang juga perlu dilakukan sebelumnya. Ini kan bagian daripada semacam sewot juga. Jadi kita belum apa-apa sudah dibikin menjadi kalah duluan. Nanti akan terjadi kecurangan lagi. Wah kita mestinya menang, curang lagi. Akhirnya kita akan jadi lemah Ibu. Akhirnya kita lemah, nggak berjuang. Akhirnya malah kita kalah duluan. Akibatnya itulah yang mereka mau.
Jadi kita nusir tu birru'bi masirata syahrin itu kan mestinya kan bagian dari mukjizatnya Islam gitu ya. Tapi sekarang terbalik. Umat Islam belum apa-apa sudah akan merasa kalah karena akan ada kecurangan. Kenapa kita tidak memastikan bahwa kecurangan itu juga bisa dikoreksi dengan cara ada beragam kaidah, Ibu. Pertama, secara prinsip kalau kita menang di atas 15% nggak bisa dicurangi. Jadi hadirkanlah kemenangan di atas 15%. Misalnya dari 50 minimal 65 gitu. Nah, 65 kebanyakan. Kalau dengan tiga kandidat ini, kalau kita ingin Putaran mendapatkan kedua lah itu ya, kalaupun putaran pertama, misal 5 putaran pertama itu kan kita hanya memerlukan 55%. Gitu. Iya. Berarti kan yang lain nggak mungkin ada di atas 40%. Iya. Berarti sudah selisih 15%. Kalau putaran kedua ya berarti selisih di atas 50%. Selisih. Nah kalau itu terjadi kaidahnya Ibu nggak bisa dicurangi karena terlalu mencolok. Jadi kecurangan itu bisa terjadi kalau tidak mencolok. Jadi kalau terlalu mencolok nggak bisa. Karena apapun ini juga. Nah yang kedua sangat penting juga tadi menghadirkan saksi. Saksi itu dimulai dari saksi di TPS. Betul bahwa nanti permasalahan di TPS. Tapi kalau di TPS kita punya yang disebut dengan form C1. Kalau form C1 itu kita miliki dan insya Allah kalau di PKS itu terbiasa. Tapi kalau semakin banyak pihak yang memiliki, kita akan semakin mempunyai bukti otentik tentang basis penghitungan itu bagaimana. Semua bisa diteras, bisa dilacak. Jadi ini nanti kecurangannya ada di mana. Nah, yang kedua, seringkali ini yang ingin saya sampaikan, seringkali kita itu merasa cukup dengan sudah memilih. Kita sudah milih Amin, kita sudah milih PKB, kita sudah milih PKS, dan selesai. Nggak cukup. Memilih, setelah itu awasi hasil pilihan antum ini hilang atau tidak. Nah, di situ kecurangan itu sudah mulai dikoreksi. Tapi modus yang terjadi sekarang bukan mencurangi dan mengurangi suara kita, enggak. Suara kita mungkin tidak dikurangi. Yang diubah suara partai lain. Karena ada kecenderungan partai lain itu ada yang merasa kalau kemudian dia tidak akan menang, suara dibiarkan dibeli oleh yang lain. Saya tidak mengatakan dijual. Iya. Dibiarkan dibeli sama yang lain, diambil sama yang lain. Sehingga kalau yang dipelototi hanya suara kita saja, suara kita nggak ada yang berubah. Tapi posisi kita jadi berubah. Yang tadinya misalnya juara 2 misalnya, bisa menjadi juara 5, nggak dapat kursi karena dia ngambil dari suara-suara yang sudah nggak kepake itu, yang hilang itu mereka ambil, jadilah itu. Jadi penting untuk menjadi saksi untuk semuanya sebenarnya. Bukan untuk kepentingan semuanya, tapi untuk kepentingan kita. Supaya kita mengetahui kalau misalnya terjadi posisi kita dari juara 1 menjadi juara 3, kenapa bisa begitu? Berarti suara kita nggak berubah, ternyata ada suara yang lain yang berubah. Jadi menjadi saksi juga menjadi amat sangat dipentingkan. Jadi kalau kita pastikan kita menghadirkan kemenangan di atas 90%. Kemudian nomor 2, saksi itu berlaku dengan efektif, maka kerjaan kami untuk memastikan bahwa kecurangan itu bisa gitu koreksi. Karena itu memang agak rumit. Tapi jelas kami mempunyai sistem itu, kita kerjakan. Dan pada gilirannya nanti mudah-mudahan akan kita bisa hadirkan pemimpin yang betul-betul kuat, betul-betul amanah, betul-betul bisa membawa Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, merealisasikan ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basyariyah, Santriyah dan lain sebagainya. Amin. Dan kemudian tadi yang masa lalu yang kemudian bisa demikian luar biasa menghadirkan jasa yang sangat besar bagi Indonesia dengan NKRI-nya, diakui PBB, pemilu yang paling bersih. Sebenarnya sekarang pun juga kita banyak loh yang kita, misalnya nih, kalau kita di MPR, ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, dulu tuh undang-undang dasar nggak ada kata iman, takwa, dan akhlak mulia, nggak ada. Bahkan dulu ada yang mengusulkan iman dan takwa ke dalam GBHN. Bukan hanya ditolak, bahkan yang mengusulkan dipecat dari anggota MPR. Itu dulu zaman Orde Baru. Sekarang di undang-undang dasar kita bikin di MPR pada era sekarang ini, pasal 31 ayat 3 itu tegas menyebutkan bahwa negara menyiapkan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu produk MPR pada era reformasi ini. Banyak sekali yang bisa kita cari cerita. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa ya kita memang berada di kondisi di mana demokrasi memberi ruang, di mana politik kemudian memungkinkan kita untuk menghadirkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar
dengan cara yang tidak mungkar. Nah, dan itu kita bisa buktikan banyak produk perundangan, banyak bahkan undang-undang dasar. Memang belum semuanya bisa kita lakukan sebagaimana yang kita inginkan dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, dalam konteks kita kajian-kajian di pesantren. Memang satu kaidah umumnya adalah dalam konteks Islam, bukan hanya di pesantren saja, sebenarnya dalam konteks Islam itu ilmu yang tidak berkembang ada ilmu politik. Fikih siasah itu adalah bukunya paling tipis. Kalau fikih iktisad, masya Allah, baik fikih ibadah, masya Allah berpuluh-puluh jilid. Tapi yang namanya fikih siasah itu bukunya tidak tebal. Yang paling tebal adalah bukunya Imam Ar-Razi, Ghiyathul Umam, Ghiyathul Dulam. Itu pun hanya 1 jilid. Tapi yang lain-lain, siasariahnya Imam Ibnu Taimiyah tipis, begitu. Jadi, nah ini bagian dari tantangan kita semuanya. Ternyata bahwa faktanya kemudian kehidupan semakin tidak bisa dilepaskan dari faktor politik. Sehingga fikih siasah semakin dipentingkan dan saya sepakat bahwa kajian-kajian tentang Islam politik itu sangat diperlukan dalam konteks Indonesia, apalagi karena sekali lagi Indonesia memang tidak bisa dilepas dari fakta bahwa mayoritas mutlak Indonesia beragama Islam dan sudah sangat sewajarnya bila umat Islam melek politik, dan melek politik itu yang justru akan membuat mereka tidak menjadi sesuatu yang mengerikan, menakutkan, di teroris, radikalis, ekstremis. Karena kalau radikalis nggak perlu politik mereka. Kalau apa namanya, bahkan kalau yang suka membid'ahkan itu pasti malah nggak masuk politik gitu. Jadi justru kalau berada di dunia politik itu pasti justru akan menjadi moderat. Pasti akan menjadi moderat, tidak mungkin malah menjadi ekstremis, radikalis, tukang bid'ah, tukang kafir gitu, nggak mungkin. Barakallahu fikum. Jadi jangan takut dengan kehadiran Islam ya. Dunia Islam lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Negara Barat yang ingin menjajah Indonesia. Dan di masa Islam lah ketika menjadi pemimpin di Indonesia ini dan menjadi kekuatan, justru ada yang namanya NKRI dan sampai sekarang tetap ada. Dan di masa bersatunya kekuatan Islam lah, demokrasi betul-betul tegak. Pemilu pada saat itu yang terbersih, yang terjujur dan teradil, dan tidak pernah terjadi setelahnya. Dan insya Allah ke depan itu akan terjadi. Baik, Ustaz Deden, silakan di tazkiyah semuanya dulu sedikit, baru itu dengan doa. Baik Ustaz. Pemilu setelah tahun 55 ada yang lebih baik lagi. Insya Allah sekarang. Amin. Ya bagaimana tidak, kalau waktu itu Masyumi dan NU masih agak-agak bersih, saya memang bersih politik, tapi NU sama Masyumi dalam tanda kutip ada fitnah gitu ya, yang kurang bagus saat itu. Jarak lah kita jarak, ya, jarak. Tapi hari ini Masyumiyun dan NAIyun itu NUIyun itu tidak ada jarak lagi Ustaz. Itu yang lebih saya di pikiran saya itu insya Allah akan menjadi pemilu yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan nggak dicurangin ya. Dan kalau bisa dicurangin kita yang bodoh berarti ya. Baik, silakan ditutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma ati nufusana taqwaha. Amin. وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an
Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Allahumma arhamna wa ahlana wa dhurriyyatina bil Qur'anil Karim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan komitmennya juga sudah jelas. Jangan golput ya. Kebodohan yang sangat besar kalau kita golput. Ya. Orang golput ini pasti suaranya nanti diambil orang lain kayak Ustaz tadi. Yang partai-partai kecil aja laku dijual, apalagi yang golput itu orang bodoh lah sebetulnya ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.